Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari penyakit COVID-19. Hari ini kita akan belajar tentang virus. Belajar tentang apa ya? Ya, betul, kita akan belajar replikasi virus. Sebelumnya, perkenalkan nama Ibu Wijayanti Rahmawati dari Universitas Negeri Semarang. Mari kita belajar bersama-sama tentang replikasi virus. Untuk pengantar, Ibu akan memperlihatkan hot news tentang COVID-19 di Indonesia. Simak video ini baik-baik ya. Update Corona 5 September 2020. Di Wisma Atlet terjadi peningkatan kasus COVID-19. Ada penambahan 3.128 kasus baru. Sehingga total kasus positif sebanyak 190.665. Sementara ada penambahan 2.220 kasus sembuh. Total kasus sembuh menjadi 136.401 kasus, sedangkan yang meninggal sebanyak 108 kasus. Total kasus meninggal dunia sebanyak 7.940. Jumlah orang yang terpapar COVID-19 di Indonesia terus meningkat. Video ini dari Kompas TV yang dapat kalian lihat di YouTube. Pertanyaannya, kenapa COVID bisa menyebar? Kenapa COVID bisa menginfeksi kita semua? Jawabannya adalah penyebaran SARS-CoV-2 dapat menyebar secara global, baik itu di Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropa, Afrika, Asia, Australia, dan di seluruh negara di bagian bumi. Hal ini disebabkan karena SARS-CoV-2 atau virus penyebab COVID-19 dapat melakukan replikasi proses transmisi dari SARS-CoV dan manusia atau khususnya kita yang tidak taat protokol kesehatan. Replikasi. Virus dapat melakukan proses replikasi atau proses reproduksi untuk memperbanyak diri. Transmisi virus SARS-CoV-2 yang begitu mudah, virus corona dapat melakukan transmisi yang cenderung mudah dibandingkan dengan virus yang lain seperti HIV. HIV ditularkan melalui kontak seksual. Namun, virus corona dapat ditransmisikan dengan mudah melalui aerosol, kontak fisik secara langsung dari penderita COVID atau karier, dan tetesan air liur. Kemudian, human yang tidak taat protokol kesehatan. Penyebab ketiga tentunya adalah tidak taat protokol kesehatan. Kita tahu bahwa transmisi corona dapat melalui aerosol atau udara. Jadi, kalau kita tidak mengenakan masker, maka akan meningkatkan risiko terjangkitnya virus ini. Selanjutnya, jika kita berkerumun, melakukan kontak fisik dengan orang lain, itu juga akan menyebabkan risiko penularan yang semakin besar. Kemudian, tidak mencuci tangan dengan sabun. Hal ini juga dapat meningkatkan penyebaran SARS-CoV-2 karena dengan mencuci tangan itu dapat merusak membran envelop virus dan menjadikan virus aktif. Tetapi jika kita tidak rajin mencuci tangan, kemungkinan virus dan bakteri yang ada di tangan bisa masuk ke dalam organ tubuh kita ketika tangan menyentuh area wajah. Konten tentang replikasi virus ini disesuaikan dengan KD yang ada di Biologi kelas 10,
3.4, yaitu menganalisis struktur replikasi dan peran virus dalam kehidupan sehari-hari. Melakukan kampanye tentang bahaya virus dalam kehidupan, terutama bahaya AIDS berdasarkan tingkat virulensinya. Tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik dapat menjelaskan proses replikasi virus menggunakan skema dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat membedakan siklus litik dan siklus lisogenik berdasarkan kajian literatur dengan benar. Materi tentang replikasi virus ini terdiri dari pengertian replikasi, mekanisme replikasi, siklus litik, dan siklus lisogenik. Mari kita kupas satu persatu dimulai dari pengertian replikasi. Replikasi. Apa itu replikasi? Replikasi virus adalah pembentukan virus biologis selama terjadi proses infeksi di sel target yang menjadi inangnya. Jadi, replikasi dapat diartikan sebagai cara virus bereproduksi untuk memperbanyak diri. Replikasi virus memiliki syarat harus ada sel inang atau jaringan yang masih hidup. Kenapa yang masih hidup? Karena virus tidak memiliki enzim dan struktur tubuh virus tidak terdapat organel sel, sehingga virus tidak dapat melakukan metabolisme. Virus membutuhkan sel inang untuk proses metabolisme. Metabolisme sel host atau sel inang diarahkan secara eksklusif untuk mensintesis partikel virus baru. Mekanisme replikasi secara umum terdiri dari absorpsi, uptake, uncoating, assembly, dan release. Absorpsi yaitu fase perlekatan, uptake fase melepasnya nukleokapsid, uncoating fase pelepasan genom virus, assembly fase perakitan, dan release fase pelepasan virus baru. Langkah pertama dalam infeksi virus adalah perlekatan, yaitu interaksi antara virion dengan reseptor spesifik. Apa itu virion? Virion adalah selubung virus. Molekul reseptor berbeda-beda untuk setiap jenis virus, tetapi pada umumnya merupakan kumpulan glikoprotein. Di sini contohnya adalah AC4 yang merupakan reseptor dari virus SARS-CoV, kemudian DPP4, reseptor dari MERS-CoV, ada juga CD4 sebagai reseptor virus HIV. Mengapa bisa terjadi interaksi virion dengan reseptor? Karena ada konfigurasi struktur permukaan virion yang homolog dengan komponen permukaan sel. Reaksi ini bersifat pasif, tidak memerlukan energi, dan dapat dirusak oleh disinfektan atau pemanasan, serta dapat dihambat oleh antibodi spesifik. Setelah peristiwa perlekatan, partikel virus akan dibawa ke dalam sel. Langkah tersebut dinamakan sebagai penetrasi atau uptake. Pada sebagian sistem, penetrasi dicapai melalui endositosis yang dimediasi reseptor, dengan diambilnya partikel virus yang diinjeksi ke dalam endosom. Pada kasus lain terjadi fusi selubung virion dengan membran plasma sel selubung virus. Dengan membran inang dan virus melepas nukleokapsidnya ke dalam sitoplasma. Ini adalah sitoplasma dari sel. Selanjutnya, uncoating atau pelepasan selubung virus. Pada proses ini terjadi pemisahan secara fisik asam nukleat, ini adalah asam nukleat. Pelepasan asam nukleat dari komponen struktural virion, sehingga asam nukleat ini dapat memasuki inti sel.
Fase ini dapat terjadi bersama atau segera setelah penetrasi. Genom dilepaskan sebagai asam nukleat bebas atau sebagai nukleokapsid. Nukleokapsid ini biasanya mengandung polimerase. Selanjutnya, assembly, perakitan atau fase sintesis. Siklus replikasi virus berlangsung setelah pelepasan selubung genom virus. Langkah pertama dalam replikasi virus adalah mRNA spesifik harus ditranskripsi dari asam nukleat virus agar ekspresi dan duplikasi informasi genetik dapat berhasil. Setelah hal tersebut berhasil dilakukan, virus menggunakan komponen sel inang untuk mentranslasikan mRNA. Dalam proses replikasi, makromolekul spesifik virus disintesis dalam urutan yang sangat terorganisasi. Pada beberapa infeksi, khususnya yang melibatkan virus DNA untai ganda, protein virus disintesis dini segera setelah terjadinya infeksi, dan protein lanjut baru dibuat pada infeksi lanjut setelah berlangsungnya sintesis DNA virus. Protein spesifik virus mungkin mengatur sejumlah transkripsi genom atau translasi mRNA. Selanjutnya tahap rilis. Polipeptida kapsid dan genom virus yang baru disintesis dirakit menjadi satu untuk membentuk virus progeni. Kapsid ikosahedral dapat memadat jika tidak ada asam nukleat. Sedangkan nukleokapsid virus yang memiliki simetri helix tidak dapat terbentuk tanpa RNA virus. Secara umum, virus tak berselubung berakumulasi dalam sel-sel terinfeksi dan sel tersebut akhirnya melisis dan membebaskan partikel virus baru. Proses ini dapat terjadi secara budding pada virus berenvelop, yaitu kapsid dan asam nukleat secara langsung berkondensasi di tepi membran, di mana di sana telah terdapat viral coat envelope protein. Maka terlepaslah virion berenvelop dari sel terinfeksi tersebut. Beberapa virus memanfaatkan cellular secretory pathway pada Golgi derived vesicle dan kemudian disekresikan keluar sel. Disintegrasi lisis infected cell juga merupakan salah satu cara pelepasan intact infection virions. Selanjutnya, siklus litik. Apa itu siklus litik? Siklus litik adalah siklus reproduksi fag yang mencapai puncaknya pada kematian sel inang karena sel inang mengalami lisis. Skema ini adalah skema dari bakteriofag T4. Apa itu bakteriofag? Bakteriofag adalah jenis virus yang menginfeksi bakteri. Bagaimana terjadinya siklus litik? Siklus litik diawali dari menempelnya fag ke dalam membran sel bakteri. Membran sel bakteri memiliki reseptor khusus yang terdapat di permukaan, sehingga fag dapat menempel pada membran sel bakteri. Tahap kedua adalah seludang ekor fag, menyuntikkan DNA fag ke dalam sel dan meninggalkan kapsid di luar. DNA sel bakteri kemudian dihidrolisis. Aktivitas sel akan diatur oleh sel virus, oleh asam nukleat virus. Selanjutnya adalah tahap sintesis. DNA fag akan mengarahkan DNA bakteri untuk mensintesis genom dan protein baru. DNA fag mengarahkan produksi protein-protein fag oleh enzim inang menggunakan komponen-komponen sel bakteri. Selanjutnya adalah tahap perakitan. Pada tahap ini,
Tiga perangkat protein yang terpisah, yaitu kepala, ekor, dan serat ekor, akan dikemas di dalam kapsid saat kepala terbentuk. Tahap terakhir adalah pelepasan atau lisis. Fag mengarahkan produksi enzim untuk merusak dinding sel bakteri. Sel bakteri kemudian mengembung dan akhirnya lisis atau pecah. Kemudian fag baru akan terlepas virion dan virion melepaskan diri. Siklus lisogenik. Berbeda dengan siklus litik yang dapat melisiskan sel inang, siklus lisogenik memungkinkan replikasi genom tanpa menghancurkan sel inang. Skema ini adalah skema fag temperat. Perbedaan fag temperat dan fag T4 adalah pada ekor dan serat ekor. Infeksi bakteri oleh fag temperat dimulai dari fag yang berikatan dengan permukaan bakteri menginjeksikan DNA linearnya di dalam sel inang. DNA sel temperat berbentuk lingkaran. Apa yang terjadi selanjutnya bergantung pada mode reproduksi, apakah lisis atau lisogenik. Jika siklus lisis, maka genom virus langsung mengubah sel inang menjadi pabrik penghasil fag temperat. Sel segera lisis dan melepaskan virus baru. Tetapi jika memasuki siklus lisogenik, molekul DNA fag bergabung dengan situs spesifik pada kromosom bakteri. DNA virus dan DNA bakteri berintegrasi membentuk profag. Salah satu gen profag ini akan mengkode protein yang mencegah terjadinya transkripsi. Dengan demikian, genom fag akan diam di dalam bakteri. Setiap kali bakteri membelah, setiap sel bakteri membelah, DNA fag bersama DNA bakteri akan membelah secara bersama-sama dan mewariskan salinan-salinan ke sel-sel anakan. Sebuah sel yang terinfeksi dapat dengan cepat menghasilkan populasi bakteri yang besar yang membawa virus dalam bentuk profag. Ini memungkinkan virus memperbanyak diri tanpa membunuh sel inang yang menjadi tempat bergantung. Profag mampu menghasilkan fag aktif yang dapat melisiskan sel. Hal ini dapat terjadi ketika genom temperat diinduksi keluar dari kromosom bakteri dan menginisiasi siklus lisis. Sinyal lingkungan, zat kimia, atau radiasi dapat memicu pergantian dari mode lisogenik menjadi mode lisis. Setelah kita mempelajari tentang replikasi virus, apa kesimpulan yang kalian dapat? Baik, virus memperbanyak diri dengan cara menyuntikkan DNA atau RNA ke dalam sel target. Materi genetik virus akan diterjemahkan oleh sel target untuk menghasilkan bagian-bagian tubuh virus baru. Proses penerjemahan materi genetik hanya dapat dilakukan oleh sel-sel yang masih hidup, sedangkan sel yang sudah mati tidak mampu melakukan proses tersebut. Virus bereproduksi dalam sel akan menyebabkan sel tersebut lisis atau pecah karena aktivitas virus yang telah terbentuk. Tahap replikasi terdiri dari apa? Ya, absorpsi, penetrasi, sintesis, perakitan, dan yang terakhir adalah pelepasan. Siklus replikasi dibagi menjadi siklus litik dan siklus lisogenik. Apa saja yang kalian dapat pada pertemuan kita hari ini? Silakan kalian membuat resume, kemudian dikirimkan di Google Classroom. Dan jangan lupa mengerjakan soal evaluasi. Aturan soal evaluasi adalah sebagai berikut. Pelajari materi pada pembelajaran hari ini. Soal dikerjakan melalui Google Classroom pada menu tugas kelas, lalu pilih evaluasi virus. Soal terdiri dari 10 pilihan ganda. Kerjakan setiap soal evaluasi dengan memilih salah satu jawaban A, B, C, D, atau E dengan benar.
Link untuk mengerjakan soal evaluasi ada di deskripsi video di bawah ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen video ini supaya bisa menjadi acuan untuk membuat konten pembelajaran yang lebih baik. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.